Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini seperti biasa, kita akan mengangkat beberapa pujian terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Itu saya undang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita angkat satu pujian, mulutku penuh dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai malam hari ini kami masih tetap Tuhan diberi kesempatan untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari kita lebih menyanyi pujian penyembahan ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari kita naikkan suara hati kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Mari kita tetap arahkan hati kita akan Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidup. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Oh, bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka
berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu, Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, kami serahkan hidup kami, Tuhan. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Sebuah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, siapa yang memanggul salib, Yesus atau Simon. Ya, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami, Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau sungguh teramat baik, Tuhan. Malam ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami semua, agar kami lebih mengerti akan kehendak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ada sebagian orang di luar Kristen yang mempertanyakan mana yang benar. Apakah Yesus sendiri yang memanggul salibnya atau Simon dari Kirene? Ya, hal tersebut tidaklah aneh karena mereka hanya membaca tulisan yang terdapat di dalam suatu ayat, ya, dalam Alkitab, tanpa mengerti secara baik mengenai apa yang hendak disampaikan oleh penulis kitab Injil. Tentu untuk mengerti suatu ayat tidak bisa kalau kita hanya bergantung kepada ayat tersebut. Ya, mereka senang mempertentangkan ayat yang satu dengan ayat yang lain untuk menyerang keimanan kita. Ya, kalau mereka menemukan ada ayat yang satu yang tidak sesuai, lalu mereka bisa seenaknya menafsirkan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apalagi niatnya memang bukan untuk mencari suatu kebenaran, sehingga mereka cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa di dalam Alkitab terdapat kontradiksi di antara ayat-ayatnya. Bahkan lebih jauh lagi mereka mengatakan bahwa Alkitab bukanlah firman Tuhan. Alkitab tidak sempurna. Alkitab banyak kesalahan dan seterusnya, ya. Sebagai orang percaya, tentu kita tidak boleh langsung percaya begitu saja hanya karena mereka menunjukkan suatu ayat, ya. Tetapi kita harus lebih memahami konteks atau peristiwanya secara menyeluruh, sehingga kalau kita ditanya, kita bisa memberikan jawaban yang utuh dan benar, dan yang paling penting tentu secara alkitabiah. Itulah pentingnya membaca Alkitab, mengerti lalu merenungkannya. Ayat yang biasa dipakai untuk menyanggah hal tersebut adalah di Matius 27 pasal 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sekarang kita akan memasuki pokok pembahasan mengenai siapa yang memanggul salib tersebut.
untuk menjawab pertanyaan ini kita harus membaca dan memakai semua informasi yang terdapat di dalam Alkitab, ya. Dan tentu juga kita harus mengetahui secara lengkap apa yang terjadi pada hari ketika Yesus memanggul salib, ya. Kita tahu bahwa ketika Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun dari Yesus, maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi, ya. Mereka adalah anggota Sanhedrin yang terdiri dari orang-orang Farisi, ahli-ahli orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan lain-lainnya. Dan untuk seterusnya maka saya akan memakai kata orang Yahudi saja, ya. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, kita akan membacanya dari Yohanes 19 ayat 16 sampai 17. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. 19:16b, mereka menerima Yesus. 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibraninya Golgota, ya. Jadi dari ayat 17 ini sebenarnya sudah jelas dalam Alkitab sudah menyatakan bahwa Yesus diserahkan kepada orang Yahudi, maka sambil memikul salibnya Yesus berjalan keluar kota menuju ke Bukit Tengkorak, karena Bukit Tengkorak itu berada di luar daripada kota Yerusalem, ya. Namun bagi mereka yang di luar Kristen itu juga mempunyai alasan lain lagi, ya. Mereka mengatakan bahwa kalau demikian maka ayat di dalam Alkitab bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi memang kita harus bisa memberikan penjelasan menyeluruh mengenai ayat-ayat tersebut, ya. Untuk mengetahui bagaimana jalannya Yesus dari istana Pilatus menuju ke Bukit Tengkorak, maka nanti akan saya siapkan atau saya sediakan slide-nya. Untuk itu jemaat Tuhan dapat melihat pada slide tersebut jarak dari mana Yesus itu menuju ke luar kota Yerusalem, dan di mana di luar kota Yerusalem tersebut akan berjalan lagi menuju ke Bukit Golgota, ya. Mari kita perhatikan. Ketika Yesus diserahkan kepada orang Yahudi, maka pada waktu Yesus diserahkan oleh Pilatus, sebelumnya itu Yesus sudah diperiksa oleh Raja Herodes, ya. Karena Herodes juga tidak menemukan kesalahan Yesus, maka Raja Herodes mengirimkan kembali kepada Raja Pilatus. Lalu Pilatus baru menyerahkan kepada orang Yahudi, ya. Kalau kita lihat perjalanan Yesus dari istana Pilatus kemudian ke istana Herodes, kemudian balik lagi ke istana Pilatus, jelas ini akan memakan waktu yang cukup lama, ya. Perhatikan petanya, ya. Kalau kita perhatikan pada peta Yerusalem kuno, di mana skala petanya adalah 1:400 meter, ya. Dan hal ini dapat kita lihat di kolom paling kanan, ya. Di atasnya ada tulisan, itu adalah skalanya. Maka jarak antara istana Pilatus, yaitu yang disebut dengan Benteng Antonia, yang terletak di bagian utara dari kota Yerusalem, ya, yang saya beri tanda centang merah. Sedangkan benteng Raja Herodes adalah pada bagian tengah kota Yerusalem, juga saya beri centang merah, ya. Skalanya adalah jaraknya 2, ya. Ini berarti kurang lebih 800 meter. Dan mengenai denah kota Yerusalem kuno ini dapat kita lihat dengan lebih jelas mungkin di belakang Alkitab kita, ataupun dapat kita mencarinya di internet, ya. Jadi jarak 800 meter adalah jarak tegak lurus, ya. Padahal sebenarnya kalau jalan itu tentu tidak dapat tegak lurus karena pasti ada bangunan-bangunan. Berarti itu pasti lebih dari 800 meter. Jadi kalau pagi-pagi Yesus dari rumah Kayafas kemudian diserahkan kepada Pilatus, itu mempunyai skala 3, ya. Artinya 3 kali 400 berarti 1200 meter. Kemudian dari Pilatus ke istana Herodes mempunyai jarak 800, ya, tadi yang sudah saya katakan. Lalu kembali lagi ke Pilatus, berarti 800 meter lagi.
Ini berarti Yesus dan rombongan orang Yahudi telah menempuh jarak kurang lebih 800 ditambah 1200 ditambah 800 sama dengan 2800 meter atau 2,8 kilometer. Belum lagi waktu yang dibutuhkan ketika Pilatus menyidangkan Yesus. Raja Herodes juga menyidangkan Yesus juga. Terus balik lagi kepada Raja Pilatus. Jelas, maka pada hari itu waktunya sudah habis untuk 3 peristiwa ditambah dengan perjalanan, ya. Sedangkan Alkitab mencatat bahwa Yesus disalib jam 9 pagi. Jadi berarti tidak mungkin ketika Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi langsung pada saat itu dia disalib, karena pasti tidak mungkin, waktunya sudah lewat gitu ya. Pemeriksaan seorang terdakwa tidak mudah ya, apalagi sebelumnya pasti dikumpulkan dulu ahli-ahlinya, didengar dulu keterangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat di Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi walaupun Alkitab menulis Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi lalu mereka menyalibkannya, itu tidak berarti pada saat itu juga Yesus disalib, ya. Kata kemudian itu tidak dapat diartikan langsung terjadinya penyaliban. Sebab kalau itu diterjemahkan seperti itu, maka peristiwa tersebut tidak cocok dengan apa yang telah saya uraikan tadi, ya. Tidak mungkin bisa jam 9 pagi disalibkan. Belum lagi perjalanan dari rumah Kayafas ke Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota, ya. Maaf. Adapun maksud saya untuk membahas mengenai waktu dan jarak kepada jemaat Tuhan yang terkasih adalah agar dapat memberikan gambaran betapa sulitnya perjalanan Yesus ketika memanggul kayu salib tersebut, ya. Jadi peristiwa yang cocok adalah ketika Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi, karena waktu itu sudah sore atau sudah agak sore, akhirnya Yesus kembali harus dibawa dulu ke rumah Kayafas, ya. Seperti Kayafas karena pada waktu itu bertindak sebagai imam besar, sama seperti pertama kalinya ketika Yesus ditangkap, maka Yesus juga ditempatkan di rumah imam besar yaitu Kayafas, ya. Setelah keesokan harinya pagi-pagi benar Yesus baru memanggul salibnya dari rumah Kayafas menuju ke Golgota, ya. Perhatikan denahnya, ya. Kalau kita perhatikan jarak antara rumah Kayafas dengan pintu luar kota Yerusalem yang dikenal dengan nama pintu gerbang ikan, dalam peta itu skalanya adalah 4, ya, dari angka 3 sampai 6 atau 6 sampai 3, ya, atau 4 kali 4 berarti 1600 meter, ya. Jadi Yesus sudah memanggul salibnya sejauh 1,6 km. Itu kalau ditarik garis lurus, bahkan mungkin bisa lebih, ya. Dapat kita bayangkan Yesus setelah disiksa, disesat, dicambuk dalam keadaan sangat lemah, berdarah-darah, masih harus memikul salib yang begitu besar, begitu berat, sejauh 1,6 km. Ya, jemaat Tuhan dapat membayangkan, kita saja mungkin yang sehat kalau disuruh memanggil kayu salib yang besar dan berjalan sepanjang 1,6 km itu sangat melelahkan, ya. Sedangkan jarak antara Bukit Golgota dengan pintu gerbang ikan skalanya adalah 1, yaitu kurang lebih berarti 400 meter. Jadi ketika Yesus sudah dalam keadaan lemah di luar daripada pintu gerbang ikan, sudah tidak sanggup lagi memikul salib, sudah jatuh terus-menerus, maka tentara Romawi akan berusaha untuk mencari seorang penggantinya. Karena bagaimanapun juga Yesus harus disalib di Bukit Golgota, dan tentara atau pihak Romawi tidak mau membantu menolong Yesus untuk memanggulkan salibnya, karena orang yang memanggul salib itu dikatakan orang yang terkutuk, orang yang harus dihukum berat, ya. Dan kebetulan lewat pada saat itu ada Simon dari Kirene yang diduga juga adalah pengikut Yesus.
dan tentara Romawi maka memaksa Simon ini untuk menggantikan Yesus memanggul salib. Tujuan tentara Romawi adalah jelas ingin mengingatkan kepada para pengikut Yesus bahwa untuk mengikuti Yesus itu mempunyai konsekuensi hukum, ya, karena pada waktu itu pengikut Yesus dianggap sebagai golongan sekte, ya. Matius 27 ayat 32 tadi, ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa pada waktu mereka berjalan keluar kota lah, bukan di dalam kota Yerusalem, di mana Yesus sudah memikul salibnya. Mereka baru berjumpa dengan Simon Petrus ketika ada di luar daripada kota Yerusalem atau di luar gerbang ikan tersebut. Dan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang video kematian Yesus, maka jemaat Tuhan yang terkasih dapat mencari video saya yang lain yang saya beri judul Hari Wafatnya Yesus. Jadi dengan merangkaikan peristiwa tersebut, maka dapat kita ketahui kejadian secara utuh dan sebenarnya. Itulah pentingnya untuk mengerti apa yang tertulis dan apa maksud dari Alkitab tentang ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan demikian, kedua ayat tersebut tidak ada kontradiksinya sama sekali. Justru malah saling melengkapi antara satu yang dengan ayat yang lain. Ayat di dalam kitab Yohanes 19 itu menceritakan peristiwa ketika Yesus masih berada di kota Yerusalem dan memanggul salib. Sedangkan di kitab Matius 27 itu menceritakan ketika Yesus sudah sampai atau berada di luar kota, dalam keadaan yang sudah tidak mampu lagi untuk memikul salib. Lalu Simonlah yang menggantikan Yesus memikul salib tersebut menuju Bukit Golgota, ya. Demikianlah pembahasan mengenai siapa yang memikul salib Yesus, ya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan terus menguatkan iman percaya kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus membukakan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada pemberitaan firman Tuhan. Kini saatnya kembali kita untuk menyembah. Itu saya jemaat Tuhan yang terkasih untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian lebih dalam, ku menyembah. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk terus menyembah Engkau. Biarlah penyembahan malam ini menyukakan hatimu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Amin. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, dalam kelayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi
kehidupan kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita terus arahkan hati kita. Inilah pujian yang terakhir. Ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalan gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi. Dapat jalan sendiri. Benar Tuhan, kami perlu bimbingan dan tuntunan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah tak mampu jalan sendiri lagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Tiada
Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. tolonglah kami Tuhan, Tuhan. Tolonglah daku, Biarlah sinar kemuliaan-Mu, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Demikianlah ibadah pesta keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan, tentu pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.